Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fatur Rahman selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Operasional dan rekan-rekan yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zakira Livia Priwadani dengan NIM 11241053. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai individu yang saya buat untuk mata kuliah Manajemen Operasional. Esai yang saya tulis berjudul Kepemimpinan Transformasional dalam Operasional, peran strategi pemimpin dalam membangun budaya layan yang mengintegrasikan kualitas, persediaan, dan pemberdayaan sumber daya manusia. Mengapa tema ini penting untuk kita bahas? Karena seringkali kita melihat perusahaan-perusahaan yang gagal menerapkan sistem linear tersebut. Mereka membeli software mahal memakai sistem Kanban, tapi performanya tidak naik. Kenapa demikian? Karena mereka lupa bahwa layanan tersebut itu adalah sistem manusia, bukan cuma hanya sistem mesin saja. Di sini saya akan membedah bagaimana peran pemimpin transformasional menyatukan itu semua. Di pendahuluan esai saya membahas mengenai gap atau kesenjangan dalam industri. Nah, masalahnya adalah manajer seringkali hanya fokus kepada target angka, kurangnya stok, dan tingkatnya kualitas. Tapi mereka tidak memberitahu bagaimana caranya dan kurangnya keterlibatan terhadap sumber daya manusia. Nah, inilah yang saya sebut sebagai kegagalan budaya. Di esai ini saya mengajukan tesis bahwa kepemimpinan transformasional, gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi adalah kunci untuk mengintegrasikan 3 elemen operasional, yaitu kualitas, persediaan, dan sumber daya manusia. Tanpa pemimpin yang kuat, ketiga elemen tersebut akan berjalan sendiri-sendiri dan tidak efisien. Masuk ke bagian pembahasan. Pertama saya akan membahas mengenai kepemimpinan sebagai fondasi. Di sini mengacu pada teori James M. Barnes, di mana pemimpin transformasional itu memberikan stimulasi intelektual yang mereka membuat karyawan itu untuk berpikir secara kritis. Seperti mengapa kita harus menyimpan stok sebanyak ini. Lalu di poin kedua, saya membedah hubungan antara kualitas dan juga persediaan. Hal ini adalah sangat menarik ya, bagian ini sangat menarik karena seringkali stok cadangan atau buffer stock dipakai manajer untuk menutupi kesalahan dari produksi tersebut. Nah, seperti kutipan Jeffrey Laker dalam buku The Toyota Way yang berjudul Inventory Hidden Problem. Jadi peran pemimpin itu di sini adalah memberikan keberanian kepada tim untuk bekerja dengan stok yang tipis agar masalah kualitas muncul ke permukaan dan segera diperbaiki. Selanjutnya adalah pemberdayaan sumber daya manusia. Di sini saya membahas mengenai prinsip Jidoka. Nah, bayangkan jika ada seorang operator produksi yang mempunyai hak untuk menghentikan lini produksi jika dia menemukan kejanggalan atau ketidaknormalan pada saat mereka memproduksi produk. Nah, hal tersebut itu pasti akan membutuhkan mental yang luar biasa, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan jika pemimpinnya menghargai kejujuran tersebut di atas kecepatan ia memproduksi. Nah, saya mengambil studi kasus dari Toyota yang dimana gaya kepemimpinannya itu Taiichi Onho dengan prinsip Geichi Genbutsunya yang membuktikan bahwa manajer itu tidak boleh hanya menerima laporan di kantor saja, akan tetapi mereka harus turun langsung ke lapangan untuk menerima fakta dan memahami masalah yang terjadi sebenarnya. Untuk memperkuat analisis saya melihat praktiknya secara langsung di tempat saya bekerja, di mana praktik ini sangat relevan dengan teori layan ini. Nah, di tempat saya bekerja terdapat kotak saran atau akabako di mana operator itu dapat diberikan ruang untuk menulis keluh kesah, masalah mengenai mesin, atau juga mengenai ide-ide perbaikan yang nantinya akan dicek secara berkala oleh supervisor yang nantinya akan disampaikan kepada pihak manajemen. Nah, ini adalah bukti nyata dari pemberdayaan sumber daya manusia dan stimulasi intelektual.
Nah, selain itu, komunikasi ini juga terjadi pada saat terjadinya kesalahan mesin atau mesinnya abnormal. Nah, jadi operator bisa langsung melapor kepada pihak leader, kemudian untuk diteruskan kepada pihak foreman, lalu ke pihak maintenance. Nah, jika masalah ini terlalu buru-buru atau produksinya sedang mengejar target, nah, masalah ini bisa diperbaiki dengan cara operator tersebut lapor kepada leader dan leader langsung kepada pihak maintenance. Nah, ada hal yang paling menarik yaitu adanya budaya Yokagechi Ganbutsu yang dilakukan pada setiap paginya, yang dimana setelah briefing pada jajaran pemimpin mulai dari HRD, manajer, bahkan hingga pemimpin dari Jepang itu rutin turun ke lapangan untuk memutari area produksi, mulai dari lini perakitan assembling, area packing hingga area showroom. Nah, tujuannya di sini adalah mereka ingin melihat langsung jika ada yang perlu diperbaiki atau adanya potensi dari bahaya. Nah, menurut pengamatan saya, praktik ini yaitu praktik kepemimpinan yang turun langsung itu adalah sistem saran yang terbuka yang telah diciptakan oleh budaya kerja yang sangat solid, di mana kualitas kerja itu terjaga karena tiap orang merasakan memiliki tanggung jawab untuk melapor jika ada hal yang tidak normal. Sebagai kesimpulan akhir dari presentasi saya, secara keseluruhan, esai ini memberikan sintesis bahwa keberhasilan dari operasionalian itu tidak dapat dipisahkan dari kualitas kepemimpinan di dalamnya. Nah, kepemimpinan transformasional bukan hanya sekedar pelengkap, akan tetapi merekat yang menyatukan manajemen kualitas yang presisi, pengendalian persediaan yang ramping, dan juga pemberdayaan SDM yang tulus. Nah, analisis yang telah saya paparkan tadi itu mulai dari teori-teori para ahli hingga pengamatan praktisi saya di tempat saya bekerja melalui sistem Akabako dan juga budaya Geichi Ganbutsu membuktikan satu hal penting, bahwa ketika pemimpin mampu untuk mengubah pola pikir timnya dan hadir langsung di lapangan melihat proses produksi, maka efisiensi operasional akan mengikuti secara alami sebagai hasil dari budaya kerja yang sangat sehat dan juga transparan. Dengan demikian, tesis awal esai ini terkonfirmasi bahwa peran strategi pemimpin terletak pada kemampuannya untuk membangun jembatan antara visi manajemen puncak dengan eksekusi nyata di lantai produksi melalui integrasi antar sistem yang terbuka dan respon cepat terhadap terkendala teknis. Nah, organisasi terbukti mampu meminimalkan resiko operasional sekaligus sangat menghargai kontribusi intelektual karyawannya. Nah, implementasi nyata bagi dunia bisnis saat ini adalah organisasi harus berhenti melihat LEAN hanya sebagai proyek teknis jarak pendek sementara atau semata. Sebaiknya investasi terbesar perusahaan harus diberikan kepada pengembangan kapasitas pemimpin yang mampu menginspirasi melalui pelatihan orang lain, dan pelatihan penting yaitu berani turun langsung ke dalam lapangan. Tanpa adanya sosok pemimpin yang transformasi tersebut, segala upaya untuk mencapai operasional yang unggul bukan hanya prosedur kaku yang rapuh terhadap perubahan dan gagal memberikan nilai tambahan yang berkelanjutan bagi pelanggan maupun organisasi itu sendiri. Nah, sekian presentasi dari saya sebagai poin-poin yang dapat saya sampaikan, memberikan wawasan baru bagi kita semua dalam memahami pentingnya kepemimpinan dalam manajemen operasional. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.